Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Shalom anak-anak yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian baik-baik dan sehat-sehat ya. Hari ini kelas 6 akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang ke-10. Tema pembelajaran kita saling melayani dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8, Roma 12 ayat 11. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, siswa mampu menyebutkan arti melayani. Kedua, siswa mampu menjelaskan alasan orang Kristen harus melayani. Ketiga, siswa mampu menyatakan tekad sebagai pelayan Tuhan melalui karya kreatif dalam bentuk puisi atau karangan. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran kita, ayo kita berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Hari ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Berkati awal sampai akhir pembelajaran kami. Dalam nama-Mu, Yesus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah anak-anak, setiap hari kita mendengar kata melayani, bahkan melakukan kegiatan melayani, baik melayani di dalam keluarga, melayani dalam pekerjaan, melayani dalam masyarakat, dan sebagainya. Misalnya, pedagang melayani pembeli, dan ibu melayani mempersiapkan makanan untuk keluarga, dan majelis melayani jemaat, serta pemerintah melayani jemaat atau masyarakat dan lain-lain. Anak-anak, melayani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu membantu menyiapkan apa-apa yang diperlukan oleh seseorang. Dengan kata lain, melayani berarti juga menjadi seorang hamba orang lain. Seorang hamba adalah orang yang selalu sedia untuk membantu dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Dengan demikian, melayani berarti menjadi pelayan bagi seseorang. Melayani berarti melibatkan dua pihak, yaitu siapa yang melayani atau subjek dan siapa yang dilayani atau objek. Contoh, pelayan toko yang melayani pembeli disebut sebagai subjek dan pengunjung toko sebagai objek. Nah, kita bisa belajar dari beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab yang hidupnya melayani Tuhan dan melayani menjadi hamba, budak melayani jemaat Tuhan. Pertama, Yosua. Menjadi abdi Musa, seorang abdi akan siap memenuhi permintaan atau melaksanakan perintah tuannya, yang dimana berbeda dengan budak. Kedua, Onesimus adalah budak Filemon. Onesimus tidak dapat menentukan apapun untuk dirinya sendiri karena Filemon yang berkuasa atas dirinya. Hidup matinya ada di tangan tuannya. Onesimus harus mau melakukan apa yang diinginkan Filemon sekalipun harus mati. Selanjutnya, 3. Samuel melayani Tuhan sejak kecil. Ia tidak menjadi budak tetapi menjadi pelayan anak-anak. Keempat, Stefanus dan 6 temannya atau 7 diaken, yaitu Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Parmenes, Timon, Nikolaus dipilih menjadi pelayan bagi orang-orang miskin, misalnya melayani jemaat Tuhan. Stefanus tidak menjadi budak orang-orang miskin. Dia bertugas memperhatikan kehidupan dan keperluan mereka. Pelayan disebut diakonia dan pelayanannya disebut diaken. Setiap murid Tuhan Yesus adalah pelayan Tuhan tanpa kecuali. Setiap orang Kristen adalah pelayan, termasuk guru dan peserta didik anak-anak. Setiap orang yang mengaku pengikut Kristus adalah pelayannya. Anak-anak ataupun orang dewasa, semua adalah pelayan Kristus. Yang terbesar adalah yang mau menjadi pelayan, bukan orang yang dilayani, dalam Matius 20 ayat 26b. Anak-anak, dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8,
Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia. Paulus kemudian menyebutkan 5 kata kepada Timotius yang semuanya berkaitan dengan tugas Timotius untuk melayani, mengajar, dan berkhotbah, yaitu A. Berfirmanlah. Firman, beritakanlah firman. Firman di sini berarti Injil atau pesan atau ajaran untuk seluruh pengikut Kristus. B. Siap sedia. Baik atau tidak waktunya artinya terus giat melakukan kegiatan meskipun ada tantangan. Selanjutnya C. Nyatakan apa yang salah. Berarti memberitahu orang-orang bahwa mereka salah atau menegur. Selanjutnya yang D. Tegurlah. Berarti mengungkapkan rasa sangat tidak setuju terhadap tindakan seseorang yang tidak baik. Yang E, anak-anak, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Berarti memberi semangat dengan perkataan atau perbuatan. Rasul Paulus menasehatkan kepada Timotius supaya dapat melayani dengan baik. Ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu kuasailah dirimu, yaitu perintah untuk mengendalikan diri dalam perkataan, tindakan, perbuatan. Selanjutnya, sabar menderita artinya tetap sabar dan tidak takut ketika mengalami kesulitan. Selanjutnya, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil atau kabar baik kepada semua orang yang belum percaya. Selanjutnya, yang terakhir anak-anak, tuailah tugas pelayananmu, yaitu mengerjakan sesuatu sampai tuntas. Nah, anak-anak, dalam Roma 12 ayat 11, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya, bekerja dengan rajin, jangan malas. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya, layani Tuhan dengan semangat dan menyala-nyala, anak-anak. Alasan kita harus melayani karena Yesus telah memberi teladan bagi kita dalam melayani, yaitu dengan memberikan dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Pelayanan yang kita lakukan merupakan bentuk ucapan syukur atau tanda terima kasih kita atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Setiap pelayan yang melayani tuannya akan menerima upahnya seperti yang ditulis dalam 2 Timotius 4. Kita pun demikian, upah yang diberikan tak lain adalah mahkota kebenaran dari Tuhan bagi setiap pelayannya. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita sudah belajar dan hari ini kesimpulan pembelajaran kita, setiap orang Kristen harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan dapat dilakukan dengan memberitakan firman Tuhan melalui kata-kata dan tindakan atau perbuatan yang benar. Kita melayani Tuhan bukan mendapatkan hadiah. Kita melayani Tuhan untuk menyatakan rasa syukur atau terima kasih karena keselamatan yang telah diberikan bagi kita. Kita melayani Tuhan karena Ia sudah lebih dahulu melayani kita dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Kita patut mengikuti teladan yang diberikan Yesus dengan hidup saling melayani, anak-anak. Oke, sekarang kerjakanlah tugas di bawah ini ya. Pertama, jelaskan arti melayani. Kedua, jelaskan teladan yang diberikan Tuhan Yesus dalam hal melayani. Ketiga, jelaskan alasan kita harus melayani. Nah, ini dia tugas-tugasnya, selamat mengerjakan ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa, anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang memiliki hati melayani Engkau dan menjadi berkat bagi sesama kami. Sebagaimana teladan yang sudah Yesus berikan kepada kami. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.